terlihat belum yakin dan segala macam. Itu yang tahu kita orangnya di belakang layar. Jadi input dari Kak Fandi kayak tadi, yakin, tipsnya kamu tarik nafas dulu, relax, pandangannya ke depan, suaranya juga harus yang bulat. Hai nama aku gitu. Kak kan belum bisa, nggak apa-apa. Kita lebih gini, lebih kayak somong, lebih explore. Tadinya nggak harus sampai begitu, boleh ada nunduk, boleh gini, explore. Berimajinasi seolah-olah kamu adalah orang yang di sekolah itu. And excellent. Nina, pinjam dong sepatu barunya. Kalau enggak, sepatu yang bolong-bolong itu. Hahaha. Padahal udah dikasih tahu tapi masih sama ya. Karena apa? Iya. Ini yang akan di share. Acting itu bukan hanya sekadar menghafal dialog. Ingat, ini di garis bawah ya, di bold. Acting bukan hanya sekedar menghafal dialog, tapi difahami. Kalau ada hal begini, kalian bisa improvisasi, bisa lebih bagus lagi. Ya, oke. Thank you. Tadi ada beberapa menit kapan diinfokan. Yang terpenting itu hal yang dipunyai seorang itu adalah niat dulu, terus juga percaya diri, terus juga attitude. Itu penting banget. Kalau kamu udah syuting, tiba-tiba dari kamu misalkan baik, tiba-tiba karena terkenal, nyapa orang aja, enggak. Merasa yang udah so cakep, so ganteng, so keren, so prestasi, so dikenal banyak orang, dan itu bahaya banget. Ya, kalau misalkan aktor yang udah tahu akhlak, udah tahu attitude, itu nggak akan kepake. Dia akan merasa kurang, dia akan terus belajar gimana supaya gue bisa berarti atau bermanfaat buat orang lain, membantu sekitar dan segala macam. Sebenarnya sejatinya acting itu belajar nilai-nilai kehidupan itu. Gitu. Ada lagi? Enggak. Gimana dengan maraknya, bukan isu sih, logo baru dengan sebutan overuse, baik di periklanan ataupun di TV, itu kan mengancam posisi aktor dan aktris yang mungkin berkecimpung dari dulu-dulu. Itu kita gimana itu dengan istilah overuse dari pihak sebenarnya kalau aku itu tipe orang yang kompetisi. Kalau aku mengartikan hal semacam itu sah-sah aja. Kan setiap production house punya rule mereka sendiri-sendiri. Entah mereka mengatakan si aktor yang sering dipakai overuse dan segala macam, itu terserah mereka. Pokoknya kalau misalkan buat aku itu, kalau misalkan mengikuti setnya, kalau dibuka open casting untuk karakter tersebut, yang memilih kan bukan satu orang. Kalau di tempat aku itu tim. Kalau satu orang bilang overuse, tapi menurut ini meskipun overuse, tapi kita bisa ngasih nilai ke production value yang berbeda. Itu akan menjadi memorable buat orang yang nonton nantinya gitu. Jadi kalaupun dibilang overuse, oke. Tapi kalau misalkan memang kita take it harus pakai aktor yang overuse, itu buat kita tantangannya harus ngasih production value yang lebih bagus dari project-project si aktor yang dibilang overuse atau project-project yang udah dijalanin sebelumnya. Setuju? Not really. Jadi kita juga akhirnya apakah kita harus explore dengan explore jelas. Kayak tadi aku bilang kompetitif. Kompetitif artinya meskipun saingan sama anak muda, sama yang lain, sok aja. Jadi yang menentukan itu NDN-nya adalah hasil kualitas yang integritas itu terhadap. Jadi peningkatan diri juga perlu ya? Iya, pengembangan diri, peningkatan diri, kualitas itu perlu banget. Insight-insight yang memang dibutuhkan itu perlu banget. Jadi evaluasi setiap saat itu perlu banget. Terus juga networking itu perlu banget. Dan banyak hal. Pokoknya di dunia entertainment itu harus melek banyak hal sih. Jadi harus punya tahu dulu tujuannya ke mana dulu gitu. Semakin spesifik semakin bagus. Kalau buat casting ke PH kan rada susah ya, datang buat janji itu. Ada tips nggak sih dari Kak Fani
Kalau di Kavandi itu, kalau kamu buka YouTube sekarang di Screenplay itu ada casting online, ada mukanya Kavandi di situ. Seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Malaysia, Singapura juga masuk ke email Kavandi. Jadi kalau misalkan karakternya masuk dan kita ada project, pasti kita panggil. Jadi kalau misalkan kamu datang ke PH udah pasti suruh pulang, karena kan mereka ada beberapa kerjaan yang memang di waktu-waktu tertentu nggak bisa terima casting dulu karena masih ngerjain project yang lagi syuting. Tapi juga ada waktu-waktu yang memang open cast buat umum itu ada. Kalau dulu Kavandi itu Selasa sampai Kamis gitu. Tapi karena sekarang syutingnya udah hampir nggak berhenti, jadi fokus ke syuting. Setiap PH beda-beda. Di Google banyak infonya. IG-nya ada. Screenplay. Ada lagi? Kalau sudah semua yang ditanyain, Kavandi kasih tantangan seperti yang tadi Kavandi bilang. Siapin diri kalian buat 2-3 menit untuk netesin, pasti udah nggak masuk. Misalkan agak Indo, ngomong bahasa Jawa. Kalau di acting kan bisa, tapi buat Kavandi nggak qualified sih, udah nggak masuk. Mas Jawa, tapi yang dialog boleh, ya. Jadi nggak qualified. Tapi kalau dipaksakan casting aja ya monggo, sah-sah aja, nggak ada yang melarang juga. Tapi kalau misalkan dari asas pakem-pakem yang sesuai dengan karakter, menurut Kavandi pribadi sebagai casting director nggak akan masuk itu. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau kita Bioskop benar-benar kehidupan seutuhnya, ya. Jadi benar dari hati kalau bioskop, karena orang nonton selain bayar, film adalah mahakarya, ya, yang memang itu warisan budaya bangsa yang memang dibuatnya harus sungguh-sungguh. Jadi harus proses pembelajarannya yang aktornya juga harus cerdas, harus berpikir, harus latihan, tubuhnya jangan kayak robot, nggak ada kata nggak bisa. Jadi kalau aktingnya kayak yang ibu tadi dari hati itu akan kena ke menonton, gitu ya. Jadi masing-masing dikembalikan diri kalian, ya. Ingat jangan gampang down, jangan sampai bandingkan diri kalian sama yang lain, itu beda, karakternya beda. Ya, intinya jangan sampai merugikan diri kalian, pemikiran apapun. Diri kalian adalah istimewa buat diri kalian sendiri, ya. Jadi jangan bandingkan, oh dia lebih bagus daripada saya. Kalau untuk memotivasi nggak apa-apa, tapi yang bikin kalian down, insecure jangan. Ya, fokus ke diri kalian aja. Dia bisa, gue bisa. Dia jalani apa, gue juga jalanin gitu. Ya, intinya pokoknya sekarang kalau kalian fokusnya ke belajar acting, ya do the best aja gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Sudah? Tanpa engkau meraihnya lepaskan pelangi waktu, bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa, menarilah yang seindah surga berjumpa.